Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Surani dengan PM 2235-1015, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum atau laporan saya yang berjudul konfigurasi VLAN dan tracking pada jaringan Cisco. Yang dimana melalui presentasi kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan konfigurasi jaringan yang mencakup pembuatan VLAN, penetapan port, pengaturan tracking antar switch, serta evaluasi hasil implementasinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung ke tahapan yang pertama. Baik, pertama itu kita baca soal dulu ya. Nah, ini adalah soal yang telah diberikan. Nah, di sini pada soal kan sudah terdapat topologi, yaitu terdapat PCA, switch 1, switch 2, dan PCB. Yang dimana antara PCA dan switch 1 itu terhubung oleh kabel strike, yaitu phase 0/6. Sedangkan untuk PCB itu terhubungnya itu ke kabel phase Ethernet 0/18. Antara switch 1 dan switch 2 itu udah terhubung ke kabel cross dengan phase 01 dan phase 01. Lalu untuk IP configuration itu untuk PCI itu dia 192.168.10.3, sedangkan untuk PCB itu dia 192.168.10.4. Nah, untuk delivery gateway itu untuk PCI dan PCB itu sama-sama menggunakan IP 192.168.10.1 ini. Nah, lalu kita langsung aja ke sini. Nah, seperti pada soal tadi kan terdapat PCA, PCB, switch 1 dan switch 2. Yang dimana di sini untuk PCA ke switch 1 itu terhubung ke kabel ini. Nih, ke kabel strike. Nah, ini kabelnya. Dengan pokoknya tuh first Ethernet 0/6, sama juga dengan kabel PCB ke 2 yaitu terhubung ke kabel strike ini dengan fast Ethernet 0/18. Di sini tidak tercantum ya. Lalu untuk switch 1 ke switch 2 itu terhubungnya itu kabel itu menggunakan kabel cross dengan fast Ethernet itu 01 fast 01 fast 01. Lalu nih kita ke PCB dulu, ke IP configuration yang terlihat apakah sudah soal. Nah, di soal tadi kan kalau untuk PCI itu IP-nya itu 192.168.10.3. Lalu default gateway-nya itu 192.168.10.1. Sudah sesuai dengan soal. Lalu kita ke PCB. Nah, PCB itu 192.168.10.4. Lalu distributornya itu sama seperti PCI, yaitu 192.168.10.1. Nah, lalu setelah mengopik IP configuration itu saya memasangkan kabel ini, kabel konsol ke PCA ke 1, PCB ke 2. Nah, lalu kita coba ke terminal ini. Nah, sebelumnya kan ini tugas ini setelah saya buat tadi pagi. Jadi beberapa codingan itu telah hilang karena tadi saya tutup laptopnya. Jadi untuk antisipasi sebenarnya saya sudah SS codingannya dengan lengkap dari awal sampai akhir. Nah, pertama ini adalah codingan tahap awal itu, ini adalah PCA. Jadi dimana pertama itu kita masuk dulu, kita enable, lalu configuration, lalu mengubah hostname-nya jadi switch 1 atau S1. Lalu kita no IP domain lookup, lalu enable secret class, LAN console 0, lalu password Cisco, login, exit, LAN FTY 04, lalu password Cisco, login, exit. Lalu di sini kita masukkan service password encryption, lalu banner MOTD authorization user only, lalu N. Nah, setelah itu END lalu exit. Nah, baru kita kalau tadi saya sebelumnya itu PCA langsung ke PCB dulu untuk lakukan hal yang sama, yaitu enable configuration COFT atau configuration, lalu hostname S2, no IP domain lookup, enable secret class, LAN console O,
password Cisco, login, exit, lalu line FTY04, password Cisco, login, exit. Kemudian service password encryption, benar MTD encryption user only. Lalu setelah itu kita ke sini lagi, ke nih. Tadi kan kita udah masuk datain passwordnya kan, baru sini kita enable, lalu masukkan password. Ini passwordnya itu kita masuknya itu passwordnya itu Cisco. Lalu setelah itu kita ke configuration. Lalu kita interface VLAN 1, masuk ke interface VLAN 1, lalu ngatur IP-nya itu IP address 192.168.1.11. Ini sesuai soal. Lalu 255.255.0, lalu kita no shutdown atau no SA. Nah, dia akan ke sini. Nih. Lalu exit, ini masih di PCA ya, belum PCB, ini PCA. Nih, lalu exit. Lalu ngatur range-nya itu interface range. Kan tadi kita gunain untuk PCA ke C1 itu kan phase antara itu 6. Berarti di sini dia 2 sampai 5, lalu 7 sampai 24, lalu G0 1 sampai 2. Lalu SA. Nah, maksudnya shutdown. Lalu di sini kalau misalnya udah berhenti dah exit. Nah, baru ini kita ke PCB. Sebelumnya mohon maaf kalau kurang penjelasannya ya. Lalu ini kan tadi sudah PCB. Karena untuk yang langkah awal tadi saya ngerjainnya itu untuk yang bagian ini itu PCA langsung ke PCB. Nah, lalu ini sama seperti PCA tadi kita ngatur untuk interface VLAN satunya yaitu IP address 192.168.1.12. Lalu 255.255.255.0 no shutdown. Lalu exit, baru kita ke interface range. Nah, kan untuk PCB ke bentar ya, ke sini. Untuk PCB ke C2 itu kita menggunakan tadi kabelnya tuh fast Ethernet 18 kan. Berarti untuk pengaturan range ini kita mulai langsung ke fast Ethernet 2 sampai 17, 19 sampai 24, lalu 1 sampai 2. Lalu kita shutdown. Nah, ini kan karena udah selesai. Nah, gambar yang ini adalah sesudah ini tampilan dari ini. Tampilan yang ini. Tapi dia setelah kita lakukan ini. Nah, di sini kan untuk device name itu state 1. Nah, yang terbuka itu kan baru Ethernet ini yang 1 sama 6. Yang up baru 1 sama 6, yang lainnya itu kan down. Nah, untuk 2 itu dia yang up itu di phase Ethernet 01 sama yang phase Ethernet 18. Nah, lalu setelah ini selesai, kita itu ke PCA lagi. Nah, di PCA ini ya coba saya tengok dulu ya, apakah ini codingannya masih ada. Sepertinya belum ada sih. Jadi saja sini aja. Nah, setelah kita lakukan ini, kita balik lagi ke PCA. Dimana kita itu exit. Ini exit sebelumnya, kita exit lagi. Lalu kita copy running config, startup config. Lalu ini kita enter, lalu oke. Nah, lalu di PCB-nya itu lakukan hal sama, yaitu exit, lalu copy running
config, startup config, lalu enter, oke. Nah, balik lagi ke PC A. Nah, di sini di sini kita bisa lakukan di sini langsung. Kita lakukan ininya, pengujiannya. Ini di ya. Di PC A terlebih dahulu. Di sini kita ke command prompt. Nah, ini adalah hasil uji coba saya sebelumnya yang saya lakukan tadi pagi. Nah, kita ping dulu, ping 192 168 10 dan 4. Kita ping ke PCB. Nah, di sini berhasil kan? Coba kita ping yang ini. Ping 192 158 11. Ke Stanford. Nah, ini karena tadi kita kan ngelakuin serang. Nah, ini nggak apa-apa. Kita ke PCB. Kita ke command prompt juga. Kita pingkan ke PC A 8.10.3. Berhasil kan? Oke, lanjut. Kita balik ke sini ke SSN codingan. Nah, setelah kita lakukan pengujian, langkahnya tuh belum selesai sampai sini. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, kita balik ke configuration lalu VLAN. Nah, di sini kita masukkan penempatan port. Nah, pertama itu kita ke VLAN 10 dengan nama operation, VLAN 20 dengan nama parking lot, VLAN 99 dengan nama manajemen, VLAN 1000 dengan nama native, lalu END. Lalu kita show VLAN brief. Nah, di sini kan terdapat nih di sini. Lalu kita ini. Kalau udah kita configuration T, lalu interface phase 0/6. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10, lalu END. Nah, lalu di sini kita setelah END kita show VLAN brief. Kalau sebelumnya kan sudah nampak space alternate 06 itu ada di operation. Lalu setelah itu kita configuration lagi, lalu interface VLAN 1, lalu no IP address interface VLAN 99, lalu kita IP address 192.168.111.255.255.255.0, lalu END, lalu show IP interface brief. Ini terdapat beberapa kesalahan saya lakukan. Ini menyebabkan. Nah, show IP interface brief kan. Ini dia. Nah, sebenarnya itu kan dia cuma sampai dari ini aja kan. Untuk sampai hasil itu kita enter terus sampai kelihatan ininya IP-nya 92.168.111. Lalu kita ke PCB. Nah, untuk PCB ini kita lakukan hal yang sama pada PC A tadi, yaitu kita masuk ke configuration, lalu kita atur untuk penempatan portnya, dimana itu ada VLAN 10 dengan nama operation, VLAN 20 dengan nama parking lot, VLAN 99 dengan nama manajemen, lalu VLAN 1000 dengan nama native, lalu END. Nah, baru kita ke show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat kan itunya, nama-nama yang kita buat tadi. Lalu kita ini dia, masuk sini configuration, lalu kita interface phase 0/18, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10, lalu exit, lalu kita interface VLAN 1, no IP address, lalu interface VLAN 99. Nah, lalu setelah itu kita IP address 192.168.112.255.255.255.0, lalu END.
Nah, lalu kita show plan brief. Nih. Nah, ini dia. Udah tampil di sini. Di sini tampil nggak ya? Ini show film brief ya, ini tampilan di sini. Hmm, lalu untuk show IP interface brief. Hmm. Ini dia show film brief ya, ini show film brief. Lalu kita ke show IP interface brief. Nah, sama seperti sebelumnya, itu dia kan untuk misalnya ini kita enter aja sampai yang ini tuh kelihatan. Nah, ini untuk yang PCB 492, 128, 1, 12. Lalu ini kita ke PCB untuk ngatur terangnya. Ini kita configuration, lalu interface phase 0, lalu port mode dynamic desirable. Nah, lalu enable END, lalu show film brief. Nih. Nah, di sini kan ada sampai nih mode desirable, status tracking dengan native LAN 1. Ini dia. Nih. Ini biar lebih lengkapnya. Ini sama ya. Cuman ini biar lebih jelas. Jadi yang saya bilang tadi itu port flash internet 01 dengan mode desirable, status 1 tracking, native LAN 1. Lalu kita ke PCB. PCB itu kan tadi ini karena saya tinggal lama, jadi kita harus masukin password lagi dengan enable, masukin passwordnya Cisco, lalu show interface terang nih. Nah, ini pada PCB sama dengan port 0/1 dengan mode auto, karena tadi kita kan tidak ngatur untuk desirable-nya, maka di sini dia auto. Nah, dengan status tracking native LAN 1. Nah, lalu kita kembali ke sini. Nah, untuk pengujiannya, pertama ini telah saya uji coba sebelumnya. Tapi untuk membuktikan kembali, ini kita delete dulu, baru ke sini. Pertama itu dari sini ke sini. In progress, kita lakukan lagi. Tadi saya nyobanya itu 3 kali baru dia sukses. Nah, sukses kan? Baru kita coba delete lagi. Ini ke sini successful. PCA kursi 1 valid. Coba lagi. PCA kursi 1 valid. Oh, salah. PCA ke PCB. Sorry, ada kesalahan. Itu pertama dulu. Untuk nyobanya itu saya tadi lupa. Pertama itu ke sheet 1, sheet 2 berhasil. Lalu ke PCA ke PCB berhasil. Lalu PCB ke PCA berhasil. Oke. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan saya mengenai tugas praktikum kali ini. Apabila terdapat salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.